Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa walaupun kondisi saat ini di negeri kita ini masih digoncang dengan virus corona. Tetapi semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semuanya, hari ini Rasman mau bagi-bagi tips atau cara bagaimana mencegah penyebaran virus corona. Ya. Bagaimana cara mencegah virus corona yang sekarang lagi melanda di negeri ini? Bagaimana caranya agar kita bisa mencegah dari penyebaran virus corona dari pribadi kita, karena saat ini virus ini terus menyebar, bahkan meningkat. Di Indonesia juga sudah mulai meningkat. Maka kita sebagai umat muslim juga harus bisa mencegah agar tidak meluas penyebaran virus corona ini, dan juga kita tidak menjadi penyebab penyebaran corona ini. Maka kita perlu antisipasi. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama kita jangan panik, ya. Kita jangan panik dengan kondisi yang seperti ini. Kita juga ingat bahwa ini adalah salah satu ujian atau cobaan bagi kita kaum muslimin wal muslimat, sehingga untuk menghadapi virus ini kita jangan terlalu panik. Ikuti himbauan-himbauan pemerintah ataupun organisasi-organisasi masyarakat, baik WHO atau bahkan sekarang MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bagi umat Islam. Jadi ikutilah semuanya itu, karena insya Allah semuanya juga sudah memiliki dasar-dasar yang kuat, mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Kita sebagai warga Muslim, yang kedua bagaimana cara mencegah apa yang sudah penyebaran virus oleh para pimpinan corona kita. Ternyata sahabat semuanya, virus atau wabah yang melanda kita hari ini bukan hanya hari ini. Ternyata pada zaman Rasulullah SAW itu juga pernah terjadi wabah yang sangat juga dahsyat, ya. Jadi virus ini sangat mematikan, dan itu juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka yang kedua, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Nah, jadi yang kedua, sahabat semuanya, sesuai dengan hadis Nabi tadi, kita bagaimana cara mencegahnya kita, bahwa kita jangan mendekati tempat-tempat yang sudah positif terkena penyebaran virus corona ini. Nah, Rasul pun menganjurkan kita tidak boleh untuk mendekati tempat itu. Kenapa? Kalau kita mendekati situ berarti kita juga pasti akan tertular, karena virus ini menular, ya. Apalagi dari WHO juga sudah jelas memberikan peringatan, minimal ketika orang yang mengalami atau terjangkit virus ini minimal 1 meter untuk kita berjarak 1 meter. Makanya dihimbaukan juga, dari pemerintah juga menghimbaukan bahwa agar tidak terlalu beraktivitas dengan orang banyak atau melibatkan orang-orang banyak untuk berkumpul, untuk salah satu mencegahnya. Oke sahabat, tadi yang kedua itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi ketika ada virus atau ada wabah di suatu tempat, kita tidak boleh mendatanginya. Nah yang ketiga itu kebalikannya. Jadi ketika terjadi wabah di tempat kita berada, kita tidak boleh keluar, ya, tidak boleh pergi atau tidak boleh meninggalkan
tempat di mana kita berada. Tetapi bahasanya di situ bahwa apa namanya ketika di tempat kita itu terjadi atau terkena dengan virus corona itu, kita tidak boleh pergi dari situ, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Nah, jadi sahabat semuanya, apabila di tempat kita, di sekeliling kita sudah terjangkit virus corona itu, maka kita tidak boleh meninggalkannya itu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu proses pencegahan kita agar kita tidak juga menularkan kepada yang lain, ya. Tapi itu adalah proses karantina kita. Pada zaman Rasul juga begitu. Waktu zaman Rasul dulu juga tidak boleh pergi kemana-mana. Bahkan Rasul membuat sebuah tembok yang sangat besar untuk memagari itu agar kita tidak pergi kemana-mana. Dan itu juga salah satu bagi kita kaum muslimin wal muslimat, ya, untuk bagaimana kita bisa berjihad di sana untuk bisa melawan virus ini, ya. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita atau kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji kesabaran kita. Oke sahabat semuanya, jadi itu tadi ketika terjadi wabah, ya, atau virus corona ini sudah berada di lingkungan kita, maka kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, yang selanjutnya, setelah semuanya kita lakukan, himbauan-himbauan dari pemerintah atau MUI, ya, atau WHO dan yang lain sebagainya, kita sudah lakukan, maka yang terakhir adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam harus percaya, harus menyerahkan bahwa semua ini datang dari Allah dan insya Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berserah diri, pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan lupa ikhtiar yang harus kita lakukan. Apapun itu, sahabat semuanya, jadi kuncinya adalah ikhtiar. Setelah ikhtiar dilakukan, maka berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sesuai dengan hadis juga bahwa Allah tidak akan tidak akan datang wabah kepada umat muslim, kepada orang-orang yang beriman tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.